Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Nurfanila Azhara, kelas 10 RPL. Masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan, yang mungkin tidak dapat dicapai segera. Tahapan pemecahan masalah: A. Memahami masalah, B. Membuat rencana, C. Melaksanakan rencana, D. Melihat kembali. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? 1. Bersikap proporsional. 2. Memahami masalah. 3. Ketahui penyebab masalah. 4. Sederhanakan masalah. 5. Fokus pada solusi. 6. Berpikir logis. Logika adalah bagaimana cara pemikiran kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Logika berasal dari kata logos, yang bermakna hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat. Logika juga disebut sebagai alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar. Seorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain sebagai berikut. A. Menjaga kita agar selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. B. Membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. C. Membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. D. Meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk menarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Berikut contoh dari algoritma langkah-langkah mengirim email. 1. Mulai. 2. Login ke situs layanan email. 3. Pilih situs email. 4. Memasukkan email tujuan, isi email. 5. Klik tombol kirim. 6. Selesai. Flowchart. Bagan alir. Flowchart merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Fungsi flowchart: 1. Mengomunikasikan hal-hal yang prosedural. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. 3. Dokumentasi proses. 4. Programan. Tahapan pemecahan masalah menurut Polya. A. Memahami masalah. Cara untuk membantu memahami masalah: 1. Kita menjelaskan masalah. 2. Menghubungkannya dengan masalah yang lain. 3. Fokus pada bagian yang penting dalam masalah. 4. Diagram. Menggambar diagram. Membuat rencana. Perlu mengidentifikasikan yang terlihat dan strategi diperlukan untuk memecahkan masalah. 1. Membuat sketsa diagram. 2. Menyederhanakan masalah. 3. Mengenali pola. C. Melaksanakan rencana. Apa yang diterapkan tergantung apa yang kita telah rencanakan sebelumnya. D. Melihat kembali. Tahapan pemecahan masalah menurut Krulik dan Rudnick. 1. Membaca. Kegiatan pada tahap ini yaitu menulis kata kunci atau merumuskan kembali masalah dalam bahasa yang lebih kalian mudah dipahami. 2. Jelajahi. Melibatkan pola pencarian untuk menentukan konsep atau prinsip masalah. 3. Memilih suatu strategi. Menarik kesimpulan atau membuat hipotesa tentang cara menyelesaikan masalah yang ditemui berdasarkan apa yang sudah diperoleh. 4. Menyelesaikan masalah. Pada tahap ini semua keterampilan kalian digunakan untuk menyelesaikan masalah. 5. Meninjau kembali dan mendiskusikan. Pada tahap ini kalian memeriksa kembali jawaban yang pernah kalian tulis atau kalian lakukan dan melihat variasi dalam solusi tersebut. 7. Tahapan pemecahan masalah menurut Dewey. 1. Menghadapi suatu masalah. Pada tahap ini kalian akan terlibat hal-hal yang kalian perlu diketahui.
2. Mengidentifikasi masalah. Pada tahap ini yaitu fasenya mencangkup kegiatan untuk menentukan apa yang diketahui untuk dan apa yang tidak diketahui untuk menemukan tujuan dan mengidentifikasi. 3. Menemukan solusi. Pada tahap ini meliputi pencarian pola, mengidentifikasi langkah-langkah perencanaan atau memilih menemukan algoritma. 4. Mengadopsi konsekuensi dari solusi. 1. Menggunakan algoritma yang ada. 2. Mengumpulkan data tambahan. 3. Melakukan analisis kebutuhan. 4. Mengulang masalah. 5. Bisa menguji situasi serupa dan mendapatkan hasil jawaban. 5. Bukti konsekuensi, yaitu pembuktian bahwa masalah sesuai dengan situasi. 8. Alternatif pemecahan masalah. A. Memilih masalah. 1. Mengidentifikasikan masalah. 2. Fokus pada satu masalah. 3. Masalah dari berbagai sudut. B. Analisa masalah. 1. Kenali pelanggan. 2. Tentukan batasan solusi. 3. Identifikasi kendala yang terjadi sistem. C. Buat daftar solusi alternatif. Contohnya, kalau kalian berusaha dalam pembuatan suatu program, jadi nanti sebagian besar kerjanya nanti memecahkan masalah karena sebagai program yaitu memberikan solusi terbaik untuk dieksekusi. D. Pilih solusi terbaik. Dari beberapa solusi kalian buat pilih solusi yang terbaik. 9. Ada beberapa strategi yang dikembangkan dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah. 1. Trial dan error, yaitu bisa dikenal dengan pemecahan masalah menggunakan yaitu menebak dan menguji. 2. Analisis akar penyebab masalah. Jadi kita menguruk sebab akibat diselidiki sampai sumber masalah diidentifikasi. 3. Algoritma, yaitu kita mengidentifikasi serangkaian prosedur langkah demi yang memberikan jawaban benar untuk masalah tertentu. 4. Brainstorming, memberikan beberapa ide dan dibuat menjadi solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. 5. Analogi, membuat perbandingan dengan beberapa bidang lain di mana masalah dapat kita mudah pahami. 6. Bekerja mundur, strateginya yaitu kita bekerja mundur yang memulai dengan solusi akhir dan mundur selangkah demi langkah sampai ke awal. 10. Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide yang baru yang didasarkan pada spontanitas dan kreativitas. 11. 4 hal yang dijawab dan diaplikasikan pada proses brainstorming. 1. Hindari mengkritik suatu ide. 2. Gali ide dalam jumlah besar. 3. Bahas setiap ide yang muncul. 4. Dukung dan gali ide yang ekstrim dan berlebihan. 12. Prinsip brainstorming. 1. Keseimbangan berbeda dan konvergen. Maksudnya dalam masyarakat umum banyak pemikiran orang-orang yang berjauh beda juga. Jadinya intinya yaitu adalah dengan kita menganalisa suatu solusi dengan membuat keseimbangan dari cara berpikir kita. 2. Gunakan masalah sebagai hal yang diperdebatkan. Maksudnya yaitu masalah yang berasal dari perdebatan dapat ditemukan solusinya. 3. Menangguhkan penilaian dan kritik, yaitu menghindari kritik suatu ide, jadi hindari penilaian langsung. 4. Biasakan berkata ya dan daripada kata-kata tidak tetapi. Maksudnya yaitu pemilihan kata dalam merespon suatu ide dimungkinkan juga akan mempengaruhi kreativitas. 13. Prosedur brainstorming, yaitu 1. Rencanakan brainstorming. Kita perlu menyusun rencana yang matang sebelum melaksanakan brainstorming. 2. Proses brainstorming, yaitu berisi pokok masalah atau susunan pertanyaan. Jadi ada solusi yang dianggap tepat. Dalam proses brainstorming itu ada namanya fasilitator. Dalam proses brainstorming ada namanya variasi yang dapat dipakai dalam brainstorming. A. Brainstorming fasilitator, yaitu memberikan kesempatan anggota menulis dan mengungkapkan idenya masing-masing. B. Round robin brainstorming, yaitu adalah moderator mengajukan
pertanyaan kepada setiap anggota tentang ide mereka secara bergantian. C. Brainstorming, yaitu proses mendorong kreativitas anggota untuk mengeksplorasi peran yang ditugaskan dalam suatu simulasi. D. Brainstorming terbaik, yaitu terjadi ketika ada anggota memiliki ide yang berlawan atau bertentangan dengan kesepakatan yang ada. 3. Merinci peraturan dasar brainstorming. 4. Menyimpulkan hasil brainstorming. Jadi banyak ide yang terkumpul tidak banyak. 7. Mean and analysis, yaitu merupakan urutan transformasi secara langsung menarget ke keadaan akhir. 8. Brute force, mencoba semua solusi yang mungkin salah satunya bekerja. 9. Hill climbing, yaitu pemilihan opsi yang tersedia membuat kita lebih dekat ke solusi. 10. Brainstorming. Brainstorming adalah metode yang sangat umum untuk menemukan ide-ide baru yang didasarkan pada spontanitas. 3. Merinci peraturan dasar brainstorming. 4. Menyimpulkan hasil brainstorming. Jadi banyak ide yang terkumpul. Kita tindak lanjuti dan memutuskan mana yang paling tepat dan paling berguna untuk menjadi sebuah solusi. Terima kasih.